Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk memperkenalkan diri, nama saya Nurnisah Muslihat dengan nomor NPM 21311072 kelas 6 di Farmasi. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas praktikum analisa kosmetik dan produk pangan dengan dosen pengampu Apoteker Subur Widodo SSI MFAM dan Apoteker Ahmad Rokiban dengan asisten dosen Akbar Rizky Saputra dengan Ronaldo Adriansyah. Saya di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan penetapan kadar protein metode Kedal. Metode Kedal memiliki prinsip dasar yang sama masih digunakan hingga sekarang, walaupun dengan modifikasi untuk mempercepat proses dan mencapai pengukuran yang lebih akurat. Metode ini masih merupakan metode standar untuk penentuan kadar protein, karena metode Kedal tidak menghitung kadar protein secara langsung. Diperlukan faktor konversi F untuk menghitung kadar protein total dan kadar nitrogen. Untuk pengertian dari protein, protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur C, H, O, dan N yang tidak dimiliki oleh lemak dan karbohidrat. Protein merupakan zat yang penting bagi tubuh. Hal ini dikarenakan protein tidak hanya berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh, namun protein juga berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur ruang lingkupnya ini sendiri. Cara ini digunakan untuk menentukan kadar protein dalam susu, hasil olahan susu, semua jenis makanan bayi, dan corned beef. Kita memerlukan alat-alat, dan kita menggunakan alat. Yang pertama itu ada labu digesti Kedal, kapasitas 250 ml sampai 500 ml. Alat penampung asap dari labu destruksi, gelas ukur 100 ml, pemanas suhu tinggi. Alat destilasi Kedal, heating, mantle atau pemanas listrik, dan bunsen untuk destilasi. Burat 50 ml dan pipet volume 20 ml. Untuk reaksinya kita menggunakan H2SO4 pekat, HGO atau Hg raksa beracun, larutkan K2S atau Na2S2O3, kemudian larutan NaOH 50%, larutan 500 gram NaOH dalam air, dinginkan, encerkan dengan air hingga 1000 ml, bobot larutan metil red atau merah metil, ada reaksi HCl, kemudian ada larutan NaOH 0,1, kemudian dan yang terakhir ada Zn granul atau Zn powder. Untuk cara kerjanya, pertama, persiapkan sampel susu bubuk, susu skim bubuk, timbang sesama kurang lebih 1 gram. Contohnya, masukkan ke dalam labu Kedal. Yang kedua, susu hasil olahan susu cair atau susu skim atau susu evaporasi, timbang seksama kurang lebih 5 gram, masukkan ke dalam labu Kedal. Susu kental manis, susu skim kental manis, timbang seksama, ditambah 20 gram, masukkan ke dalam labu Kedal, halus dan homogen, timbang seksama kurang lebih 2 gram, masukkan secara kuantitatif dalam labu ukur 100 ml dengan pertologan air, tempatkan hingga tanda pipet. Tetapkan hingga tanda. Kemudian pipet 10 ml masukkan ke dalam labu Kedal. Yang kedua itu tambahkan 0,7 gram HGO atau 0,65 gram Hg, sebaiknya dihindari. Selanjutnya ada letakkan labu pada pemanas, kemudian hati-hati hingga selanjutnya dinginkan dan tambahkan 200 ml air, tambahkan 25 ml larutan sulfide atau natrium tiosulfat, campur baik untuk mengendapkan Hg. Tambahkan beberapa butir Zn sekaligus untuk mencegah bumping. Tambahkan dengan hati-hati 50 ml larutan NaOH 50% lewat dinding labu tanpa pengocokan. Larutan sulfida atau Na-tiosulfat boleh campur dengan larutan NaOH lebih dahulu sebelum ditambahkan ke dalam labu. Selanjutnya, segera hubungkan labu Kedal dengan alat penyuling. Kemudian masukkan 25 ml larutan HCl 0,1 N ke dalam EM sebagai penampung destilat dan tambahkan 7 tetes larutan